Ada banyak aspek membingungkan di trailer Venom The Last Dance, mulai dari ada berapa universe di film ini nantinya, apakah ada Peter Parker kecil di film ini, hingga ke wajah lama yang tidak asing yang membuat penggemar makin bingung. Salah satunya kehadiran aktor Rhys Ifans yang memerankan Dr. Kurt Connor alias The Lizard, juga kehadiran aktor pemeran Mordo dari MCU yang makin membuat kita bingung. Kita sangat deg-degan, apakah Sony sengaja mempermainkan yang berujung mengacaukan timeline, atau ini semua memang disengaja untuk menjahit tambalan kekacauan kontinuitas film-film mereka sebelumnya. Namun yang paling jelas dari trailer ini adalah pernyataan mengejutkan Venom bahwa kampung halamannya sudah menemukannya di bumi. Hal inilah yang menyebabkan para simbiot menyerang bumi, menempatkan seluruh umat manusia di bawah ancaman kepunahan. Untuk mengetahui lebih jelas, mari langsung saja kita breakdown trailer dari Venom The Last Dance. Sebelumnya, kita memang sempat mendapatkan bocoran alur cerita dari Venom The Last Dance. Kurang lebih isinya seperti ini. Eddie dan Venom sedang dalam pelarian, diburu oleh kedua dunia mereka dan dengan jaring atau Spider-Man yang semakin dekat. Keduanya dipaksa untuk mengambil keputusan yang menghancurkan yang akan membuka tirai tarian terakhir dari Venom dan juga Eddie. Langsung saja, mari kita cocokkan dengan trailer yang sudah dirilis. Di scene pembuka kita langsung diperlihatkan dengan Eddie Brock yang sedang berjalan di antara rumah warga yang sangat khas. Tampaknya lokasi ini ada di Meksiko, tidak jauh dari penginapannya yang kita lihat di akhir Venom Let There Be Carnage. Latar waktu Venom The Last Dance tidak lama setelah battle akhir di Spider-Man No Way Home. Saat itu, Eddie dan juga Venom tertarik ke universe-nya MCU karena mantra dari Doctor Strange. Namun sayangnya Eddie Brock tidak terlibat dalam peristiwa No Way Home karena Eddie Brock sedang mabuk di Meksiko. Ketika mereka berencana untuk mencari Spider-Man, keduanya malah dikirim kembali berkat mantra baru yang diucapkan oleh Doctor Strange seperti yang terlihat di bagian akhir dari Spider-Man No Way Home. Tampaknya adegan Eddie berjalan ini terjadi setelah ia kembali ke universe utamanya. Kemudian ia berjalan menuju lokasi penginapannya dari bar yang sama persis seperti bar yang ia kunjungi di Spider-Man No Way Home. Namun baru saja mencerna keanehan yang terjadi, Eddie segera menyadari kalau ia saat ini sudah diawasi oleh pasukan militer canggih yang ditugaskan untuk mempelajari dan juga menahan para simbiot. Sementara itu, Eddie Brock juga mendapatkan dua ancaman sekaligus di film ini. Ternyata para simbiot akan lebih banyak di film The Last Dance ini karena lewat trailer ini kita sudah melihat banyak sekali meteor yang berjatuhan dari langit, yang ternyata sama persis seperti meteor yang jatuh di film Spider-Man ketiga versi Tobey Maguire. Jadi kita simpulkan sinopsis yang bocor sebelumnya yang mengatakan kalau Eddie akan diburu oleh dua dunia tampaknya bukanlah dua universe yang berbeda atau konsep multiverse, melainkan Eddie Brock akan dikejar oleh pasukan militer di bumi yang memburu simbiot, juga ia akan dikejar oleh pasukan simbiot yang sudah lama mencari Venom. Eddie Brock dan juga Venom akan terjebak di situasi yang jauh lebih serius di film yang ketiga ini. Dari judulnya Venom The Last Dance, artinya juga sudah tidak bisa bersenang-senang lagi untuk film ketiga ini karena memang Venom akan menghadapi lawan yang tidak terkalahkan, juga terancam menjadi kebersamaan terakhir antara Eddie Brock dan juga Venom. Lalu kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat Eddie mendatangi markas gangster Meksiko yang tampaknya sedikit terlibat dalam permasalahan Eddie Brock dan juga militer yang sedang memburunya. Namun ini juga menjadi rutinitas Eddie untuk memberi makan Venom sekaligus juga membebaskan anjing-anjing yang disandra oleh para gangster. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat sebuah fasilitas penelitian milik pemerintah yang terletak di sebuah lokasi yang jauh dari keramaian manusia. Dari beberapa scene ini kita semakin yakin bahwa pemerintah selama ini berusaha menyembunyikan keberadaan simbiot sembari meneliti para simbiot tersebut. Bahkan, lokasi pusat penelitian ini harus melewati lembah gurun yang sangat ketat. Lalu ada karakter yang bernama Dr. Payne yang diperankan oleh Juno Temple. Sejauh ini kita hanya tahu dia adalah ilmuwan yang menangani penelitian simbiot dari laboratorium yang tersembunyi ini guys. Masih misterius siapa sebenarnya Dr. Payne di universe ini. Apakah dia juga nanti akan menjadi wadah bagi simbiot atau hanya sebagai peneliti biasa? Kalau kita mau mencocokkan, di dalam komiknya memang ada karakter yang bernama Dr. Thaddeus Payne. Dia adalah seorang penjahat yang dihadapi Venom dalam komik yang berjudul Venom the Hanger. Payne adalah seorang ilmuwan yang gila yang setelah kehilangan indera perabanya terlibat dalam eksperimen mengerikan para pasien yang sakit parah dengan menggunakan sepasang sarung tangan mekaniknya. Namun jelas kita masih ragu kalau wanita ini adalah Dr. Payne.
Yang lebih masuk akal, ada yang menduga kalau Juno Temple ini akan menjadi karakter yang bernama Patricia Robertson. Nah, kalau di dalam komiknya, dia adalah seorang letnan berusia 24 tahun dan spesialis komunikasi di Angkatan Darat Amerika Serikat. Di mana dalam ceritanya, kemudian ia menjadi Venom dengan julukan Scream. Patricia terjebak di fasilitas penelitian simbiot dan seluruh ilmuwan dimakan oleh simbiot tersebut, namun hanya dia yang berhasil selamat. Kekuatannya mirip seperti Shriek yang ada di Venom Let There Be Carnage, tapi Scream versi Venom ini jelas lebih seram dan punya kedekatan dengan Venom Eddie Brock. Kalau memang benar dia adalah Patricia Robertson, maka alur ceritanya akan semakin menarik karena dalam fasilitas ini ada karakter yang terkurung yang bernama Patrick Mulligan yang merupakan seorang detektif yang ada di film Venom Let There Be Carnage, di mana ia diperankan oleh Stephen Graham. Karakter ini nantinya akan menjadi simbiot yang bernama Toxin, musuh kuat bagi Venom Eddie Brock. Secara tidak langsung, Toxin ini adalah anak dari Carnage. Di film Venom Let There Be Carnage, Patrick Mulligan sempat berhadapan langsung dengan Carnage, lalu disentuh tubuhnya oleh Carnage. Sejak saat itulah Patrick Mulligan juga menjadi inang bagi Carnage tanpa ia ketahui. Simbiot yang tertinggal akhirnya bersatu dan juga membentuk karakter baru yang bernama Toxin. Toxin jelas sangat kuat, namun di beberapa cerita komik memang Venom pernah bekerjasama dengan Toxin untuk mengalahkan Carnage. Besar sekali kemungkinan kalau Toxin bukanlah menjadi villain di film ketiga ini, justru Patrick Mulligan dengan kekuatan Toxin akan menjadi partner bagi Venom Eddie Brock untuk mengalahkan villain utama yang sesungguhnya di film The Last Dance ini. Musuh utama di film ini memang masih belum jelas. Yang baru kita tahu adalah ada banyak sekali meteor yang berisikan simbiot yang akan jatuh ke bumi lalu akan menguasai bumi. Kalau buru-buru menduga big villain-nya adalah Null, sepertinya memang terlalu besar dan juga kuat bagi Venom dan juga Toxin. Null adalah raja dari segala simbiot. Butuh film crossover sekelas Avengers untuk mengalahkan Null ini. Maka untuk sementara dugaan kuat kita yang datang adalah anak buah dari Null yang ingatannya terikat satu sama lainnya. Mereka akan mengejar Venom dan juga Toxin yang memiliki kesadaran Patrick Mulligan. Venom akan berusaha untuk mencegah kaumnya untuk datang ke bumi agar bumi bisa terselamatkan. Di dalam komik, Toxin ini mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Keton. Keton adalah iblis yang dibangkitkan oleh Carnage menggunakan Darkhold. Toxin mengorbankan dirinya demi menyelamatkan para simbiot dan umat manusia. Kalau kita perhatikan lagi dari trailernya, nasib simbiot dan juga manusia memang terancam dengan datangnya banyak meteor berisi simbiot tersebut. Maka besar sekali kemungkinan kalau Toxin akan meninggal dalam pertarungan bersama inangnya yaitu Mulligan. Sedangkan Venom masih ada kemungkinan untuk selamat. Venom The Last Dance adalah film terakhir dari trilogi Venom Sony. Tom Hardy bisa saja selesai dengan Venom dan Venom akan mencari inang lain setelah itu. Venom di satu titik pasti akan berpisah dengan Eddie Brock, lalu akan bertemu dengan inang lain hingga bertemu dengan Peter Parker versi Sony Spider-Man Universe nantinya. Di scene selanjutnya yang cukup membingungkan fans adalah hadirnya aktor Chiwetel Ejiofor sebagai pimpinan pasukan militer yang masih misterius perannya di film ini. Ya, kita tahu sendiri kalau Chiwetel Ejiofor sudah berperan sebagai Mordo di MCU. Bahkan lewat satu scene ini ada sang bartender yang juga ada di semesta MCU. Sony terlihat sangat sengaja memasangkan bartender dengan Chiwetel Ejiofor di satu frame agar dibicarakan banyak orang. Tapi sayangnya kita tidak mudah terkecoh dengan hal itu, karena Chiwetel Ejiofor tentu bukanlah Mordo. Bartender ini juga tidak ada di semesta MCU. Momen ini terjadi di waktu yang sama saat Eddie Brock dan juga Venom ditarik kembali dari semesta MCU setelah Doctor Strange merapalkan mantranya. Jadi cukup masuk akal ketika Eddie Brock ditarik kembali ke universe utamanya, simbiot sekecil apapun juga akan ikut tertarik kembali karena memang semesta tersebut bukanlah semesta miliknya. Hanya saja karena simbiot yang ada di meja itu terpisah dari inangnya akan memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk ia bisa menghilang dari Earth utama MCU ke Earth utama dari Sony. Saat Eddie Brock muncul di bar yang sama, kemudian ia pergi dari bar tersebut, simbiot yang juga ikut kembali baru muncul setelah Eddie meninggalkan bar tersebut. Perbedaan mencolok dari scene No Way Home dan juga trailer ini adalah minuman jus di dalam gelas kalau di No Way Home sudah habis tidak berisi, tapi di trailer ini masih baru dan belum diminum sama sekali. Artinya Eddie Brock belum sempat berinteraksi dengan bartender. Ketika bartender aneh melihat Eddie yang tiba-tiba muncul di hadapannya, ia mendekati meja tersebut dengan wajah yang masih kaget. Makanya kenapa rambutnya bisa terurai dan tidak diikat seperti di No Way Home. Setelah kaget munculnya Eddie Brock, ia juga kaget melihat ada simbiot yang terpisah tersebut. Ketika bartender mencoba untuk menyentuhnya, ternyata pasukan militer sudah mengintai dan membereskan masalah tersebut.
Pemimpin militer ini kemungkinan besar sudah mengintai Eddie Brock jauh-jauh hari. Pemerintah sudah lama menyadari adanya Venom dan mencoba menutupi dari publik. Wajar jika militer tersebut mengikuti kemanapun Eddie Brock pergi. Barulah di film The Last Dance ini, akhirnya karena kekacauan yang sudah dilakukan dari film pertama sampai film ketiga terlalu membahayakan, akhirnya pemerintah lewat pasukan militer canggih ini mengejar Eddie Brock untuk menangkap Venom. Tapi sayangnya di pertengahan film, ancaman yang jauh lebih besar juga berdatangan ke bumi yang merupakan utusan dari anak buah Null, yang membuat Eddie Brock dan juga Venom dikejar oleh dua dunia mereka. Satu dunia dari Eddie Brock dan satu lagi dunia dari Venom. Tentu kalian masih ingat Eddie Brock dan juga Venom sempat mencegah kedatangan dari para simbiot dengan mengalahkan Riot di film Venom yang pertama. Tapi tampaknya hanya masalah waktu saja sebelum Venom ditemukan kembali oleh para simbiot. Di dalam komiknya ada ras simbiot yang dikenal sebagai Clintar yang terhubung melalui hive mind yang konsepnya sangat rumit di dalam komiknya. Ras simbiot Clintar juga mengetahui apa yang dialami oleh Venom di bumi selama ini. Karena memang ingatan mereka ini saling berbagi. Termasuk dibuktikan juga di akhir Venom Let There Be Carnage ketika Venom dibawa ke universe-nya Spider-Man Tom Holland atau MCU. Saat Venom melihat televisi dan melihat video Spider-Man, ia langsung mengenali Peter Parker sebagai musuhnya. Kenapa ia bisa tahu? Karena memang sudah ada simbiot lain di universe MCU yang terhubung ingatannya dengan Venom versi Sony. Jika memang Spider-Man Tom Holland tidak bisa masuk ke Sony Spider-Man Universe, jelas masa depannya juga sudah tertata rapi. Simbiot di setiap universe pada dasarnya memang sudah eksis, tinggal momennya saja yang belum terjadi. Spider-Man Tom Holland tergolong masih sangat muda, di film Madam Web saja Peter Parker baru lahir. Sangat masuk akal jika di universe MCU, Spider-Man Tom Holland belum waktunya menghadapi Venom. Nanti ketika ia sudah seumuran dengan Tobey Maguire di film Spider-Man ketiga, barulah ia akan bertemu dengan Venom. Yang paling tepat, tentu saja di masa-masa ia selesai dengan kuliahnya. Sedangkan di MCU, Peter Parker Tom Holland baru masuk kuliah. Jadi jelas fans harus bersabar untuk menunggu momen tersebut. Untuk di Sony Spider-Man Universe, kita anggap bahwa Peter Parker masih terlalu muda di latar waktu ini. Jika merunutkan dengan latar waktu dari film Madam Web yang terjadi di tahun 90-an, maka di latar waktu Venom, Peter Parker belum tergigit laba-laba. Jadi kecil sekali kemungkinan jika Tom Hardy akan bertemu dengan Spider-Man di film selanjutnya. Di beberapa scene kita juga sempat melihat Eddie Brock menggunakan tuxedo bersama Nyonya Chen yang juga mengenakan pakaian untuk berpesta. Latar tempatnya jelas terjadi di Las Vegas. Di momen ini tampaknya Eddie Brock sedang menyamar bersama Nyonya Chen untuk sesuatu yang sangat penting. Bisa saja menyelamatkan Venom yang berhasil ditangkap oleh seorang konglomerat atau bahkan pemerintah. Atau juga mungkin saja untuk menyelamatkan toksin. Namun di adegan lain juga kita sempat melihat Venom bernari bersama Nyonya Chen. Maka ada kemungkinan misi mereka adalah untuk membebaskan beberapa simbiot yang ditahan. Di scene selanjutnya yang cukup mengagetkan adalah di padang pasir ada sebuah mobil yang ditumpangi oleh Eddie Brock. Ternyata mobil ini adalah milik sebuah keluarga yang sedang traveling, yang ternyata kepala keluarganya diperankan oleh aktor Rich Evans yang memerankan Dr. Kurt Connor alias The Lizard dalam The Amazing Spider-Man. Tapi jelas melihat ia memiliki dua anak, satu istri, tubuh yang sangat sehat, ini jelas bukanlah Dr. Kurt Connor. Bisa saja dia akan menjadi varian dari Dr. Kurt Connor yang tidak pernah menjadi ilmuwan dan hidup bahagia bersama keluarganya dengan melakukan traveling ke seluruh dunia. Tapi memang tidak bisa disalahkan kalau kita melihat terlalu banyak wajah familiar, jelas Sony memiliki maksud tertentu di project-project mereka selanjutnya. Apalagi dengan konsep multiverse yang akan bertabrakan serta MCU juga akan di-reboot, banyak wajah mirip akan dijelaskan di project masa depan Marvel nantinya. Di beberapa scene, kita juga melihat Venom melawan monster besar seperti cacing Alaska. Monster ini bisa saja versi dari Grendel di dalam komiknya. Grendel adalah seekor naga simbiot yang sangat besar yang dikirim ke bumi dan diciptakan miliaran tahun yang lalu oleh Null. Tapi kalau bukan Grendel, ini bisa saja Xenophage. Xenophage adalah makhluk pembunuh simbiot yang menyukai otak inang dari Clintar. Yang jelas, makhluk ini adalah kiriman dari bos simbiot, tentu saja Null. Namun sekali lagi, kita masih sangat ragu jika Null muncul di film ini. Kalau sebagai cameo atau bahkan muncul di post-credit scene, jelas lebih masuk akal. Dan di scene terakhir, kita melihat adegan keren di mana Venom ternyata bisa menjalin ikatan dengan hewan. Di sini kita melihat bagaimana Venom berubah menjadi Venom Horse. Selama ini jelas kita jarang sekali melihat simbiot merasuki hewan. Nah kali ini makin jelas lagi bahwa simbiot ternyata bisa merasuki apa saja yang bernyawa. Oke guys, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan breakdown kita kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan dan juga kita temukan membantu kalian untuk menemukan detail menarik dari trailer Venom The Last Dance. Sampai jumpa di video selanjutnya.